Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ada kalimat fayambagi likulli muslimin ay yastagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'ai wa tadarru'i wa qiraatil qur'ani wa sadaqati dafi'ati lil bala'i. Seharusnya orang Islam, seharusnya orang yang beriman, seharusnya ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini fi jami'i awqatihi, dalam semua waktunya, dalam seluruh kehidupannya, ay yastagilla fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala, digunakan untuk menyibukkan diri ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ibu-ibu sekalian, hidup ini harus selalu menyibukkan diri untuk ingat Allah, untuk selalu zikir kepada Allah, untuk selalu ibadah kepada Allah. Yang kedua, wad-du'ai, untuk selalu berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah. Yang ketiga, wa tadarru'i, kita selalu merendahkan diri, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh takabur. Yang ketiga, yang keempat, wa qiraatil Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an. Dan yang kelima, wa shadaqati dafi'ati lil bala'i, dan sedekah infak untuk nolak bala. Ini coba 5 hal ini ibu-ibu kita bahas sama-sama. Semoga pulang dari pengajian ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang disampaikan oleh ulama Syekh Az-Zarnuji dalam kitab ini adalah orang Islam, orang yang beriman, kita semuanya ibu-ibu sekalian harus selalu mengisi waktu ini untuk bidzikrillahi ta'ala, untuk selalu zikir kepada Allah, selalu ingat Allah, selalu menyebut asma Allah. Nah, kira-kira setiap hari apakah kita selalu mengingat Allah atau ingat yang lain? Ini masalahnya sekarang. Apa maksud yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab ini, agar selalu waktu kita digunakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala? Minimal ibu-ibu sekalian mengawali perbuatannya baca bismillah, mengakhiri baca alhamdulillah. Itu minimal perbuatan kita untuk ingat Allah. Segala macam perbuatan kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu gampang apa susah ya kalau gitu? Gampang apa susah? Gampang-gampang susah apa susah-susah gampang? Tapi memang berat ya. Kagak ingat bilangnya begitu. Nah, zikir itu ingat Bu artinya. Zikir itu ingat. Nah, kalau bahasa kita nyebut. Ada orang lagi mau sakit, Bu nyebut. Maksudnya zikir. Jangan kalimat nyebut, sebut gitu. Zikir maksudnya. Ini sederhana sekali ibu-ibu sekalian. Kita keluar dari rumah, apa yang dibaca? Sederhana sekali. Keluar dari rumah baca bismillahi tawakkaltu la haula. Itu zikir digunakan untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir tuh. Nanti pulang ke rumah, masuk ke rumah, minimal zikirnya apa? Baca assalamualaikum. Itu batas minimal toh. Belum yang lain, jangan dulu yang tinggi-tinggi. Minimal perbuatan kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang barusan minum tuh air aqua, ya kan? Kita sodok airnya, kita minum tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu batas minimalnya. Habis kita minum baca alhamdulillah. Kalau kita mulai perbuatan umpamanya
mau masak cukup baca bismillah, habis masak baca alhamdulillah. Sederhana sekali. Bahkan kalau kita mau tidur, ibu, kita mau tidur baca doa. Doanya apa? Itu zikir tuh. Bismillah, Bismika Allahumma, Bismika amut. Nanti bangun dari tidur baca lagi doanya, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi. Kira-kira di rumah begitu nggak ibu? Alhamdulillah, surga sudah. Sebelum kita tidur baca doa, zikir pada Allah, baca syahadat. Mati kita nggak bangun lagi, surga sudah. Kenapa? Tidur kita, mati kita awalnya baca bismillah atas nama Allah, zikir kita. Bahkan zikir kita diantaranya supaya tolak bala apa? Supaya terhindar dari corona. Pagi hari apa doa kita? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi hari sampai sore hari. Enggak akan terjadi bala bencana, tidak akan ada musibah, apalagi yang namanya korok, enggak ada. Di sore hari habis kita sholat maghrib baca lagi doanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas, akan dijaga oleh Allah dari sore hari sampai pagi hari. Selama 24 jam kita zikir, mohon perlindungan kepada Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu ibu-ibu sekalian, zikir. Jangan lupa tuh. Karena ada pesan Allah dalam Al-Qur'an. Apa kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu sebanyak mungkin zikiran. Bahasa kitanya banyakin sebut dah. Orang Islam banyakin sebut apa? Ya ingat Allah. Yang namanya zikir, ibu-ibu sekalian, tidak hanya baca bismillah. Ternyata saat kita sedang berbuat yang baik, itu bagian daripada zikir pada Allah. Saat kita berbuat yang baik begini nih, ini bagian daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mungkin wasabbihuhu, dan bertasbihlah. Kapan? Di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Ayo, ibu-ibu sudah apa belum mengamalkan baca subhanallahi wa bihamdi di pagi hari dan di waktu sore hari? Tuh. Baca tasbih. Sekarang pertanyaan saya, Bu, ada nggak ba'diyah subuh? Ada nggak ba'diyah subuh? Nggak ada, haram. Ada nggak ba'diyah asar? Nggak ada, haram. Apa gantinya? Bertasbih. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Kalau tidak ada ba'diyah habis salat asarnya, ya tasbih. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini perintah Allah. Habis subuh tidak ada ba'diyahnya, ganti sama bacaan tasbih. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Kalau itu yang kita baca, ibu-ibu sekalian, ada jawaban dari Allah, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dia Allah berselawat kepada orang-orang yang zikir dan bertasbih, dan para malaikat berselawat kepada mereka. Masya Allah. Allah, malaikat selawat sama kita. Emang kita buat selawat sama Nabi? Enggak.
Allah berselawat kepada orang-orang yang suka ingat Allah dan orang-orang yang suka baca tasbih pagi dan sore hari. Amalin dah ntar pulang, insyaallah. Bahkan ibu-ibu sekalian, orang yang selalu ingat Allah, orang yang selalu baca tasbih, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, akan dikeluarkan daripada kegelapan hidup, gelap dalam ekonomi, dikeluarkan Allah dari kegelapan itu. Gelap dalam urusan rezeki, dikeluarkan Allah dari kegelapan itu, asalkan mau zikir dan baca tasbih. Masya Allah. Coba Nabi Yunus dalam perut ikan, gelap nggak? Gelap. Bacaannya apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masya Allah. Kalau kita gelap hidup ibu-ibu sekalian, gelap, susah baca ini ayat. Ini ayat mengandung dua unsur, unsur zikirnya, unsur tasbihnya. Mana unsur zikirnya? La ilaha illa anta, itu la ilaha illallah, itu unsur zikirnya. Mana unsur tasbihnya? Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi yang namanya zikir itu seutama-utamanya la ilaha illallah. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat la ilaha illa anta. Tasbihnya subhanaka, itu kanya siapa? Ke Allah. Antanya siapa? Ke Allah. Jadi subhanallah diganti subhanaka, gitu loh. Dibaca, insyaallah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ntar pulang kasih tahu sama suaminya, Pak, kata hakim suruh baca ini. Apalagi ibu-ibu lagi hubungan badan, Bu, baca, jangan lupa baca doa, zikir. Suaminya kalau udah mau naik, Bu, tegur, Pak, udah baca doa belum? Belum, turun dah, baca doa dulu. Bilang begitu sama suaminya. Bilang, turun Pak, kata hakim suruh baca doa dulu baru naik lagi. Kadang-kadang kalau udah lupa kan main bablas saja. Baca doa, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu ini ibu-ibu sekalian gunakan untuk zikir kepada Allah. Satu, saya pesan selalu kita zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masih bulan Maulid ya, baca sholawat jangan tinggal tuh. Selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama zikir. Yang kedua, dalam kitab ini wadu'ai, berdoa. Kenapa harus berdoa ibu-ibu sekalian? Pertama, karena para nabi dan rasul selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak berdoa. Mau sehebat apapun orang, sebesar apapun jabatannya, sekaya apapun uangnya, hartanya, pasti mereka tetap berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, jangan lupain doa. Mau doa apa saja di Quran ada. Dalam hadis Nabi juga banyak. Menggunakan bahasa kita juga boleh. Allah Maha Faham. Allah Maha memahami kalimat. Jangankan terucap dalam lisan kita ibu-ibu sekalian, terbesit dalam hati kita, terbesit dalam pikiran kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, dalam hadis ini adalah Allah, bagaimana persangkaan hambaku. Itu doa kita ibu-ibu sekalian. Persangka itu doa. Mau doa apa ibu-ibu? Mau doa biar dapat anak yang soleh dan soleha, hafal nggak doanya? Di Quran ada, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada di Quran tuh.
mau anaknya supaya rajin sholat, anak keturunannya rajin sholat, ada di Quran. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku, bukan hanya anak kandung, cucu, cicit. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, jangan lupa. Ibu-ibu punya suami, suaminya keluar rumah cari rezeki, doain. Salat duha 2 rakaat, Bu. Jangan lupa. Salat duha 2 rakaat, doa. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa masing-masing dah. Yang orang Betawi, Tuhan, rezeki itu laki gue lagi keluar rumah tuh, ngasih rezeki ngapa Tuhan? Nggak apa-apa. Allah ngasih rezeki suami gue dah. Ngomong bahasa kita begitu. Kalau masih jauh, dekatin ngapa ya Allah? Ini hidup gini-gini amat ya. Curhat sama Allah dah. Jangan curhat di status. Ribet amat, Allah suruh lihat status kita. Curhatin ke Allah, sampaikan ke Allah, ya Allah, kalau rezeki suami saya masih jauh, dekatin ya Allah. Kalau rezeki suami saya masih di langit, turunin ya Allah. Rezeki masih di bumi, keluarin. Sedikit banyakin apa ya Allah? Nggak apa-apa, nuntut ke Allah. Bahkan ibu-ibu kalau nggak ada beras di rumah, mintanya ke siapa? Minta ke Allah, tapi di kuping suami. Suami lagi tidur, ya Allah, minta beras, tapi di kuping suami. Yang dengar siapa? Suami sama Allah, dua-duanya. Kadang-kadang kita kalau suami lagi tidur tuh ya, gimana Bu? Bu, suaminya lagi tidur, kita bangunin gimana? Pak, lihat jam. Kata suaminya apa? Gua lagi tidur suruh lihat jam. Bagaimana melihat jam lagi tidur? Lihat sendiri nggak apa Bu? Suruh bangun dulu, suruh lihat jam. Ayo ibu, doa kepada Allah. Mau rezeki kayak doanya Nabi Isa, ada di Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hafal enggak tuh? Warzuqna wa anta khairur raziqin ya Rabb, turunkan rezeki. Kalimatnya lagi ma'idatan, hidangan. Hidangan itu ya sembako lah bahasa kita. Coba kalau kita doa nih, habis doa langsung diijabah Allah, tuh banyak makanannya kan, sudah ada. Allah maha segala-galanya. Apalagi mau menggunakan doa dari Nabi Muhammad. Ada orang yang nggak bisa bayar utang, mau lewat masjid, kagak mau ke masjid nggak berani, karena rumah orang yang diutangin dekat masjid. Katanya ente kemana aja ya Rasul? Ada di rumah, kenapa nggak ke masjid? Mau punya utang sama orang samping masjid, habis jalan ke situ doang. Diajarkan sama Nabi doanya Bu, apa doanya? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lihat ujung ayatnya, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah ngasih rezeki kepada orang yang Allah mau tanpa hitungan, tanpa hisab. Masya Allah. Ayo, berapa kali kita doa itu? Saya Bu, hampir setiap habis sholat saya baca doa ini. Maka hidup saya nggak pernah miskin, ada terus berkatnya. Apalagi ada orang yang meninggal. Sampai kemarin Bu, orang yang meninggal gara-gara COVID, tahlilnya nggak bisa ngumpul, tahlil virtual saya pimpin. Udah nggak pakai terima kasih, pakai amplop, langsung transfer sama orang. Masya Allah.
Terus kita doa, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Itu bahasa Qur'annya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Qur'annya, pakai bahasa masing-masing. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari bala bencana, jangan lupa doa kepada Allah. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha segala-galanya. Jangan pakai malas begini, doa mulu, hidup begini-gini amat. Ya, doa-doa usaha kagak ya sama aja. Ada orang yang lagi bisnis, doa biar bisnisnya lancar. Lagi usaha, doa biar usahanya lancar. Lagi jualan, doa biar jualannya lancar. Lagi ada kerjaan, doa biar kerjaannya lancar. Jangan doa tidur terus di rumah, bagaimana mau lancar? Lancar tidurnya itu mah. Tuh doa gue ya, jangan lupa doa terus doa kepada Allah. Terhindar dari corona, doa kepada Allah. Terhindar dari bala, berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah, jauhkan aku dari bala bencana, ya Allah. Ya Allah, jauhkan keluarga aku dari musibah, ya Allah. Jangan lupa itu. Jangan lupa terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap habis salat jangan lupa, itu salah satu tempat yang diijabah Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita sekalian. Nih, lagi majelis nih. Ini majelis ini ibu-ibu, majelis yang dijamin sama Nabi raudhah min riyadil jannah. Kalau ada orang yang pergi umroh, orang pergi haji, berlomba-lomba ingin doa di raudhah, itu tempat yang diijabah. Ternyata raudhah min riyadil jannah tidak hanya di Madinah, tetapi di sini juga ada raudhah min riyadil jannah. Kalau berdoa di majelis ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa aja. Nah, begini masalahnya Bu Ustaz, saya sudah doa, udah qiyamul lail, pokoknya tapi kok masih musibah-musibah aja ya, masih begini-begini aja ya. Ada jawaban dalam kitab ini Bu, saya bacain. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afya fid dunya wal akhirah liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala'i wal afati fa inna man ruziqa du'a lam yuharrim al-ijabah fa in kana al-bala'u muqaddarun yusibuhu la mahalata walakin yusayrihu Allah ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a. Faham? Faham ya? Kalau udah paham pulang kita. Nih, ada orang yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa wal afiyah supaya dapat kesehatan dan terhindar daripada keburukan. Ya Allah, kasih kesehatan ya Allah, tapi masih sakit juga. Ya Allah, hindarkan dari penyakit ya Allah, masih sakit juga. Umpama begitu. Ya Allah, hindarkan daripada musibah ya Allah, masih meriang juga. Kata-kata dalam kitab ini adalah apabila kita sudah berdoa demikian, terhindar daripada bala dan musibah, mendapatkan kesehatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap ada balanya, tetap ada musibahnya. Di dalam kitab ini kalimatnya adalah walakin yusahhiruhullahu ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a. Walaupun ada balanya, walaupun ada musibahnya, walaupun ada sakitnya, walaupun ada meriangnya, Allah akan memberikan kesabaran kepada orang yang sakit tersebut karena doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sakit, kita minta supaya terhindar daripada sakit, akan ada kesabaran yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Maka doa kita tidak sia-sia, walaupun meriang tetap sabar. Lain sama orang yang meriang tidak dapat doa. Protes mulu. Protes. Nah, ada ditakdirkan dia kena musibah, ditakdirkan dia kena azab, tetapi akan ada kesabaran di dalam dirinya gara-gara berdoa kepada Allah. Nah kemarin tuh siapa namanya yang kena musibah tuh? Vanessa Angel ya, sama suaminya kan
kena musibah, anaknya selamat, sopirnya selamat, pembantunya selamat, suami istri yang meninggal. Emang hidupnya bilangnya cintaku sehidup semati, betul-betul cinta sehidup semati itu bu, mati dua-duanya. Ibu-ibu mau nggak begitu sama suaminya, bilang cinta kepadamu sehidup semati? Wah, itu betul-betul itu. Tapi apa yang terjadi? Walaupun kena musibah, ada anak yang tertinggal, itu anak dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin orang yang tertimpa musibah, kecelakaan, walaupun dia meninggal dunia, doanya diijabah Allah, akan ada orang yang sabar. Mana anaknya sabar? Anaknya entar sabar. Ibu udah meninggal, bapak udah meninggal, masih bocah, akan dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sopirnya keluar dari rumah sudah baca doa, mau bawa mobil baca bismillah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar selamat. Tetap saja tertimpa musibah, sabar itu sopirnya. Pasti. Coba kalau nggak sabar, uring-uringan. Pembantunya juga sama, keluar dari rumah sudah baca doa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dapat musibah, kecelakaan, sabar mereka. Enggak uring-uringan, enggak protes-protes. Coba cek ke rumah sakit sana. Pasti ibu, sama kita juga demikian. Seandainya kena musibah kita, tapi kalau kita sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada kesabaran bi barakatid doa, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lupain doa bu, doa jangan lupa. Nah, yang ketiga, wat tadarru'i, tadarru' itu rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Habis apa yang mau disombongin kita? Apa yang kita mau takaburin? Nah, kalau orang kaya mobilnya 5, barangkali bisa sombong mobil 5. Rumah 10, sombong barangkali bisa. Lah kita hidup masih ngontrak, sama kayak saya, hidup masih ngontrak, mobil butut, motor saya motor butut, apa mau disombongin? Baju compang-camping, pakai sarung, apa mau disombongin? Biasa saja. Tadarru', rendah diri kita. Apa seorang yang sombong itu kata Nabi? Orang yang sombong itu adalah bukan orang yang rumahnya banyak, bukan orang yang mobilnya banyak, bukan orang yang uangnya banyak, tapi orang yang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain dan menolak diajak kebaikan. Yang batrul haqqa wa ghamtun nas, kata Nabi. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak diajak untuk berbuat baik dan orang yang meremehkan, menghina orang lain. Orang dengan ilmu bisa sombong bu, orang dengan harta bisa sombong, orang dengan jabatan bisa sombong. Kalau dengan hartanya dia meremehkan orang, kalau dengan jabatannya dia meremehkan orang, kalau dengan ilmunya dia meremehkan orang. Tetapi sombong yang paling luar biasa itu adalah yang menolak diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yo, salat. Nggak mungkin ente salat masuk surga. Tuh masih begitu kalimatnya. Lah kita balik, ente jangan salat apalagi gua, kan enggak. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Tadarru', rendah hati, rendah diri, bergaul sama siapa saja. Ya kan, open sama siapa saja. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita hati yang rendah diri, hati yang tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh dalam kehidupannya diapain sama orang? Waduh, pasti nggak dianggap sama orang. Sombong banget lu, digituin sama orang. Coba kalau orangnya baik, sama siapa aja boleh nongkrong, boleh duduk, boleh berbagi, masya Allah, dia sayang sama orang bu, bener. Disayang sama orang. Nah, yang keempat adalah wa qiraatil Quran. Orang Islam setiap harinya harus selalu baca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran, masya Allah. Kenapa? Karena pahala orang yang baca Quran ini amat luar biasa. Balasannya bukan lagi per kalimat, balasannya bukan lagi per ayat, tapi balasannya per huruf.
Kita baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf, Bu? 19 huruf. Kali 10 udah berapa tuh pahalanya? Timbang baca Quran doang. Ayo, sehari berapa surat yang kita baca? Ayo, sehari berapa surat yang kita baca? Di luar sholat ya, di luar sholat, jangan dalam sholat, itu mah wajib dalam sholat membaca Al-Fatihah. Di luar sholat, habis kita sholat, kulhu kita baca nggak 3 kali? An-Nas dah, An-Nas, Al-Falaq, Masya Allah. An-Nas, Al-Falaq, kulhu kita baca. Belum kita baca ayat kursinya. Keluar rumah baca ayat kursi, biar orang rumah dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar rumah baca ayat kursi, biar dijaga Allah dalam perjalanan kita. Bacain ayat, haji kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kalau orang dalam hatinya, ibu-ibu sekalian, ada Quran, umpama ada kulhu, ada An-Nas, ada Al-Falaq, ada ayat kursi, ada Al-Fatihah, apalagi ada Al-Muluknya, apalagi ada Yasinnya dalam hati kita, ada sajadah, ada Al-Kahfinya. Nanti pada di alam kubur, saat datang malaikat ingin menghukum kita, Quran yang kita baca akan ngomong, jangan hukum dia, kan ada aku di dalamnya. Jangan hukum dia, ada Al-Fatihah. Jangan hukum dia, ada ayat kursi. Jangan hukum dia, ada Al-Muluk. Jangan hukum dia, ada surat Yasin. Saat semua ayat itu bersaksi di hadapan para malaikat, maka kita tidak akan diadab, dihukum oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo coba kalau nggak bisa, Bismillah kagak pernah dibaca, Al-Fatihah kagak pernah, surat Yasin kagak pernah dianjak ngaji surat Yasin, Masya Allah. Kan kita hafal surat Yasin ini kan, ada dalam hati kita, ada dalam lisan kita. Siapa orang yang dalam hatinya ada ayat-ayat Al-Quran, malaikat tidak akan menghukum mereka. Tuh baca Quran ibu-ibu sekalian, jangan sampai jauhi dari Al-Quran. Dan ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan pada keluarga kita. Mohon maaf, tahadus bin ni'mah, saya kemana pergi selalu di lisan itu walaupun 1-2 surah kita baca. Mau di jalan sekalipun, apalagi sambil macet-macetan, kita bacain 1-2 ayat. Pulang ke rumah baca Quran, baca. Tapi jangan komat kami, kalau Quran mah harus ada suaranya, nggak jelas. Karena Quran itu ada ilmu tajwidnya, ada makhorijul hurufnya. Tuh. Apalagi yang jualan di rumah baca Al-Quran, yang punya warung baca di warungnya. Biar apa? Biar orang datang. Ada amalannya, ada ayatnya, baca biar orang datang belanja. Tuh, bacain. Umpama Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha, baca tuh di warung. Kalau enggak alhaakumut takatsur, baca. Kalau enggak inna a'tainakal kautsar, itu nikmat yang banyak artinya, baca, insya Allah laris nanti dagangannya. Daripada taruh yang macam-macam, daripada doa yang macam-macam, bacain ayat, insya Allah. Nah ini luar biasa ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita jauh daripada baca Al-Quran. Yang kelima, terakhir yang disampaikan dalam kitab ini adalah orang Islam seharusnya setiap hari wasadaqati dafi'ati lil bala'i, dan sodako untuk menolak bala. Jangan pelit hidup, sodako untuk nolak bala. Walaupun 1.000 rupiah ngasih kepada orang, 2.000 rupiah ngasih kepada orang, 3.000 rupiah ngasih kepada orang, Masya Allah. Ada orang yang apa itu minta-minta kalau datang ke rumah itu apa namanya, pakai musik-musik, timbang 500 rupiah ngasih, ya kan? Walaupun orangnya masih gagah, jangan dimarahin. Ente masih gagah, masih minta-minta aja. Ya Allah, timbang gope. Masya Allah. Niatkan untuk nolak bala ibu-ibu sekalian. Niatkan untuk nolak bala. Bila perlu jangan kita yang ngasih, suruh anak-anak kita, nih sono ngasih nah, nolak bala.
Yang mau 1000 silakan, yang mau ngasih makanan silakan, mau berbagi beras silakan, mau berbagi minuman silakan. Insya Allah orang kalau sudah demikian adanya akan ditolak bala supaya hidupnya selalu sehat, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit, kenapa itu? Daripada uang kita ke rumah sakit, enakan ngasih orang di samping rumah ya. Daripada kita ngasih ke rumah sakit, ngasih 10 juta sekali sakit, ngasih 50 juta sekali sakit. Kalau ada apa-apa dalam hidup, Bu, aduh barangkali ini ada masalah, aku pelit kali ya, udah keluarin dia untuk nolak bala. Ngasih orang jemaah di masjid,